Bab 601. Archie membuka tas yang dibawanya, memperlihatkan kotak persegi berwarna coklat. Huan berjalan mengelilingi kotak itu dan tidak merasa ada sesuatu yang ajaib di dalamnya. Itu hanyalah kotak kayu biasa. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa isinya. Archie tidak membuatnya penasaran. Dia langsung membuka kotak itu dan memperlihatkan isinya. Kotak itu tidak terlihat besar, tetapi isinya banyak sekali. Barang-barang itu tampak aneh dan tidak berguna. Huan dengan santai mengeluarkan seekor tikus logam dan bertanya dengan penuh minat, apa ini? Kelihatannya cukup menarik. Itu tikus pelacak. Saya menemukannya tahun lalu. Tikus itu bisa digunakan untuk melacak target. Tikus itu sangat cepat. Di bawah bimbingan Archie, Huan memutar tikus kecil itu, lalu memutar ekornya dan menurunkannya ke tanah. Matanya bergerak cepat dan tikus itu mulai berputar di tempatnya. Archie berkata, kamu perlu mengendus targetnya sebelum ia dapat menemukannya. Huan mengeluarkan busur panah kecil yang diberikan Mark kepadanya. Ia memegangnya di depan tikus kecil itu dan melambaikannya. Tikus kecil itu mencicit, lalu segera merangkak keluar ruangan dan lari. Huan menunggu lama, tetapi tikus kecil itu tidak kembali. Elman menyombongkan diri. Jangan bilang benda kecil itu hilang. Archie sangat yakin, itu akan kembali. Sesaat kemudian, tikus kecil itu kembali. Salah satu sepatu bot Mark terseret olehnya. Sepatu bot itu kotor dan bau. Huan segera menyuruhnya berhenti dan tidak mendekatinya. Tikus kecil itu melemparkan sepatu botnya ke tanah dan mencicit. Archie menjelaskan, ia memberitahu Anda untuk terus maju. Ia dapat menuntun Anda kepada pemilik sepatu bot ini. Huan segera melambaikan tangannya. Tidak perlu. Aku sudah tahu seberapa kuat tikus pelacak ini. Suruh dia menyingkirkan sepatu bot bau ini. Seluruh rumah hampir bau karena bau sepatu bot. Archie memberi perintah pada tikus kecil itu. Kirim dia kembali. Tikus kecil itu segera meraih tali sepatu bot dan menariknya keluar, berlari cepat menuju kediaman Mark. Huan mengeluarkan roda gigi logam kecil dari kotak itu. Apa ini? Itulah roda mesin. Legenda mengatakan bahwa roda itu dapat memutarbalikkan waktu dan melakukan perjalanan melintasi waktu. Mata Huan membelalak karena terkejut. Sehebat itu. Elman mengungkapnya dengan terus terang. Nyonya, jangan percaya omong kosongnya. Ini hanya roda gigi kecil biasa. Tidak mungkin memutar balik waktu. Legenda itu palsu. Tidak ada yang pernah melihat roda mesin yang asli. Archie tampak sedikit malu, tetapi dia tetap berkata dengan keras kepala, ini memang roda mesin, tetapi Elman benar. Tidak ada bedanya dengan roda gigi kecil biasa. Aku sudah mencoba banyak cara, tetapi aku tidak bisa memutar balik waktu. Kurasa, roda itu rusak. Pada akhirnya, suaranya berangsur-angsur melemah, dan dia tampak tidak percaya diri. Jelas, bahkan dia tidak yakin kalau roda ini bisa seajaib yang dikatakan legenda. Mungkin legenda itu bohong dan itu sebenarnya hanya perlengkapan biasa. Huan tampak sangat tertarik dengan perlengkapan kecil ini. Si kecil berteriak dalam benaknya, ini adalah roda mesin. Ini barang bagus. Aku tidak menyangka akan menemukannya di sini. Apa yang kamu tunggu? Simpan saja. Huan tidak mengerti mengapa reaksi si kecil begitu besar, tetapi dia tetap berinisiatif untuk bertanya, bisakah kamu memberiku roda mesin ini? Archie tampak terkejut dan mengangguk penuh semangat. Tentu saja. Huan menerima perlengkapan itu dengan puas. Tikus pelacak itu. Kamu juga boleh memilikinya, kata Archie cepat, takut dia akan menarik kembali kata-katanya. Sejujurnya, semua yang ada di dalam kotak ini untukmu. Huan tidak menyangka dia begitu murah hati. Terima kasih banyak. Kalau begitu, saya akan menjual tambang emas itu kepada. Sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, Elman memotongnya dengan tergesa-gesa. Nyonya Huan, jangan khawatir. Anda belum melihat apa yang saya miliki. Saya dapat menjamin bahwa barang-barang yang saya tawarkan kepada Anda sama sekali tidak kalah dengan milik Archie. Tolong beri saya kesempatan. Itu adalah tambang emas. Elman tidak akan pernah membiarkannya jatuh ke tangan kurcaci gemuk itu. Huan ragu sejenak. Kalau begitu tunjukkan padaku. Archie yang diganggu,
melotot agresif ke arah Elman. Elman mengabaikan kemarahan kurcaci itu. Ia segera membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah toples hitam. Ia menaruhnya dengan hormat di depan Huan-Huan. Aku menggali ini dari reruntuhan. Aku yakin kau akan menyukainya. Dia perlahan membuka toples itu dan melihat isinya berisi cairan merah terang. Pandangannya terhenti. Ini darah naga. Ya, itu darah naga. Sueling mengulurkan tangannya. Tunjukkan padaku. Huan-Huan menyerahkan toples berisi darah naga kepadanya. Sueling menundukkan kepalanya dan mendengus. Darah naga kuno cukup langka. Kau pasti menghabiskan banyak tenaga untuk mencurinya, kan? Dia melirik Elman sambil setengah tersenyum. Elman sama sekali tidak merasa malu karena kebenaran tentang pencuriannya di reruntuhan naga telah terungkap. Ia berkata, reruntuhan itu tersembunyi sangat dalam dan memiliki banyak jebakan. Untuk mendapatkan sedikit darah naga ini, kami kehilangan 2 kurcaci dan selusin kurcaci terluka. Sueling menutup toples itu dan meletakkannya di tangan Huan-Huan. Ambillah, ini barang bagus. Huan-Huan tertegun. Tapi aku hanya, jangan khawatir, Nyonya, saya punya sesuatu yang lain. Elman mengambil kantong kulit kecil lainnya dari tas itu. Ini adalah benih bunga kupu-kupu. Mungkin tidak berguna bagi orang lain, tetapi pasti sangat berguna bagi Anda. Huan-Huan mengambil tas kulit kecil itu dan membukanya. Ada lebih dari 10 biji berwarna ungu merah di dalamnya. Dia mengambil sebuah benih. Si kecil langsung berteriak, itu bunga kupu-kupu. Kamu bisa menjinakkannya. Huan-Huan memasukkan kembali benih-benih itu ke dalam tas kecil. Ia menatap Elman, lalu Archie. Barang-barang yang kau bawakan untukku sangat bagus, katanya dengan canggung. Tapi aku hanya punya 1 tambang emas. Sekarang, Elman dan Archie saling menatap seolah-olah mereka telah mencapai kesepakatan diam-diam. Kalau begitu, mari kita bagi rata, kata mereka bersamaan. Huan-Huan tercengang. Hah? Elman berinisiatif menjelaskan, sejujurnya, meskipun barang-barang yang kami tawarkan kepada Anda berharga, tambang emas Anda tetap lebih berharga. Jika salah satu dari kami mendapatkan tambang emas itu sendirian, kami akan mengambil keuntungan dari Anda. Mengapa kita tidak membagi tambang emas itu menjadi 2? Para kurcaci dan genome masing-masing akan mengambil setengahnya. Itu adil bagi semua orang. Archie mengangguk setuju. Ya, saya rasa itu juga bagus. Bagaimana menurut Anda, Nyonya Huan-Huan? Huan-Huan menatap mereka lama sekali lalu bertanya dengan dingin, sebenarnya, kalian sudah mencapai kesepakatan sebelum datang ke sini, kan? Keduanya terkekeh, merasa sedikit malu. Bab 602. Huan-Huan benar. Elman dan Archie telah bertemu secara pribadi sebelum mendatanginya. Keduanya telah mencapai kesepakatan bahwa jika Huan-Huan ragu-ragu, mereka akan mengusulkan ide untuk membagi tambang secara 50/50. Dengan pemahaman mereka tentang Huan-Huan, dia seharusnya setuju. Di sisi lain, jika mereka berdebat soal tambang emas dan tidak mau mengalah satu sama lain, Huan-Huan mungkin akan mencari cara lain untuk menyingkirkan tambang emas itu. Daripada mereka berdua kehilangan uang, lebih baik mereka bekerja sama. Harus dikatakan bahwa mereka telah menebak reaksi Huan-Huan dengan baik. Huan-Huan akhirnya setuju untuk menjual tambang emas itu kepada para kurcaci dan kurcaci. Kedua belah pihak akan mendapatkan setengahnya. Untuk mencegah mereka menarik kembali kata-kata mereka, Huan-Huan secara khusus mengeluarkan gulungan kontrak, dan ketiga pihak menandatangani kontrak transaksi. Setelah transaksi selesai, ketiga pihak merasa puas. Archie dan Elman kembali dengan semangat tinggi. Tak lama setelah mereka pergi, tikus kecil itu kembali. Kali ini, Mark sangat marah. Mark memakai sepatu bot di kaki kirinya, sementara kaki kanannya telanjang di tanah. Ia membawa sepatu bot di tangannya. Ia bergegas melewati pintu dan berteriak, siapa yang membiarkan tikus ini mencuri sepatu botku? Huan-Huan menatap atap dan pura-pura tidak tahu apa-apa. Sayangnya, tikus kecil itu tidak mau bekerja sama dengan tuannya. Ia berlari ke depan Huan-Huan dan mencicit seolah-olah ia ingin mendapatkan pujian. Mark langsung melotot ke arah Huan-Huan. Itu kamu. Huan-Huan segera melompat mundur dan bersembunyi di belakang Baidi. Dia menjulurkan setengah kepalanya dan menjelaskan dengan malu,
kami mencoba menguji kemampuan tikus pelacak. Aku tidak menyangka tikus itu akan mencuri sepatu botmu. Aku sudah memintanya untuk mengembalikan sepatu bot itu kepadamu. Mark melambaikan sepatu bot berlumpur di tangannya. Tapi sepatu botku malah terlempar ke kolam lumpur. Baru saja, tikus pelacak ingin mengembalikan sepatu bot itu, tetapi secara tidak sengaja ditemukan oleh Mark. Ia lari ketakutan dan secara tidak sengaja melemparkan sepatu bot itu ke dalam kolam lumpur. Marah, Mark mengambil sepatu botnya dan berlari mengejar tikus itu. Huan menendang tikus kecil itu dengan tidak ringan maupun kuat. Kau benar-benar mengotori sepatu paman Mark. Sungguh makhluk kecil yang nakal. Tikus kecil itu membalikkan badan dan berbaring dengan keempat kakinya. Keempat cakarnya yang kecil terus menggaruk udara. Dia berkata kepada Mark, lihat, aku sudah memberinya pelajaran. Dia tidak akan melakukannya lagi. Mark tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Huan dan tikus pelacak itu. Setelah mengeluh sedikit, ia hanya bisa mengambil sepatu botnya yang berlumpur dan berbalik untuk pergi. Saat dia pergi, Huan menghela napas panjang lega. Archie bahkan mengatakan bahwa tikus pelacak ini sangat kuat dan tidak akan ketahuan. Pada akhirnya, Mark tetap mengetahuinya, bukan. Seseorang benar-benar datang mencariku. Aku sangat takut. Baidi membungkuk untuk mengambil tikus kecil itu dan melepaskan mesin jamnya. Saya akan menyimpannya untuk saat ini. Mungkin akan berguna di masa mendatang. Dia menaruh tikus kecil itu dalam kotak, lalu menaruh seluruh kotak itu di tempat kosong. Huan pergi ke halaman belakang dan menggunakan cangkul untuk menggemburkan tanah. Kemudian, ia menaburkan benih bunga kupu-kupu dan menyiraminya. Tak lama kemudian, benih itu keluar dari tanah dan bertunas. Sambil menunggu bunga kupu-kupu tumbuh, Huan bertanya kepada si kecil tentang roda mesin. Si kecil berkata, menurut legenda, roda mesin adalah harta karun peninggalan Tuhan. Selama kamu mengaktifkannya, kamu dapat memutarbalikkan waktu dan melakukan perjalanan melintasi waktu. Benda ini sudah lama menghilang. Kupikir benda ini sudah hancur, tetapi aku tidak menyangka benda ini akan jatuh ke tangan para kurcaci. Huan mengamati perkakas kecil di tangannya dan merasa ragu. Kelihatannya biasa saja. Aku tidak melihat sesuatu yang istimewa tentangnya. Apakah legenda itu benar-benar dapat dipercaya? Selama itu adalah legenda, pasti ada unsur-unsur yang dilebih-lebihkan. Namun, roda mesin memang barang yang bagus. Kamu beruntung memilikinya. Huan mencoba mengutak-atik roda gigi itu, tetapi ia menyadari bahwa roda gigi itu tersangkut sangat erat dan tidak dapat digerakkan sama sekali. Dia bergumam, jangan bilang benda ini berkarat seiring waktu. Tidak mungkin benda suci seperti itu berkarat. Lalu mengapa tidak bergerak? Huan masih menolak untuk menyerah. Dia mencoba yang terbaik untuk memutarnya dan tanpa sengaja melukai jarinya. Tetesan darah berwarna merah cerah mengotori perlengkapan itu. Huan segera memasukkan jarinya ke dalam mulutnya dan menjilati luka itu. Luka itu langsung sembuh. Ketika dia melihat perlengkapan itu lagi, dia menyadari bahwa perlengkapan itu bersih. Dia tidak dapat menahan diri untuk berseru. Aneh sekali. Tadi aku melihat dengan jelas darah di peralatan itu. Kenapa darah itu menghilang dalam sekejap mata? Si kecil bertanya, jangan bilang kamu baru saja berhayal. Menghadapi keraguannya, Huan sangat tidak puas. Aku gadis yang cantik. Aku masih muda. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi tua dan penglihatanku kabur? Izinkan saya mengingatkan Anda, hanya anak perempuan yang berusia 18 tahun ke bawah yang memenuhi syarat untuk disebut anak perempuan. Usia psikologis saya akan selalu 18. Si kecil berat berpikir sejenak. Ia tidak bisa berdebat dengan seorang wanita. Asalkan kamu bahagia. Manusia dan sistem bercanda, sama sekali lupa tentang perlengkapan yang seharusnya berlumuran darah. Huan mengobrol sambil memutar persneling. Dia pikir dia tidak akan bisa memutarnya seperti sebelumnya. Tanpa diduga, kali ini dengan putaran yang lembut, gigi itu bergerak. Huan berteriak, lihat, dia bergerak. Tanpa diduga, begitu dia selesai berbicara, roda gigi itu memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Dia tanpa sadar menutup matanya untuk menghindari cahaya keemasan itu. Ketika cahaya menghilang,
Huan-Huan membuka matanya lagi dan menyadari bahwa dia sedang berdiri di aula melingkar. Di atasnya terdapat kubah melingkar dengan banyak diagram berwarna-warni yang padat. Ia memfokuskan pandangannya dan melihat bahwa semuanya adalah berbagai rumus kimia dan matematika. Di sekelilingnya, ada banyak pintu. Setiap pintu tampak sama persis. Tidak mungkin untuk membedakannya. Huan-Huan berdiri terpaku di tanah, tak berdaya. Bocah kecil, apakah kau masih di sana? Ayah selalu di sini. Suara itu tidak berasal dari pikirannya. Suara itu berasal dari belakangnya. Huan-Huan tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah suara itu. Dia melihat si bocah kecil berdiri tidak jauh dari situ. Rambutnya yang keemasan pucat mencapai pinggangnya, dan jubah sutra hiu putihnya membuatnya tampak lebih dingin dan ramping. Dia tampak seperti makhluk abadi dari dunia lain. Matanya ditutupi oleh kerudung sutra hiu, dan bibirnya yang tipis sedikit melengkung ke atas. Lelaki yang awalnya sempurna itu langsung menjadi lincah karena senyuman tipis itu. Sudah lama sekali ia tidak melihat si bocah nakal seperti ini. Huan-Huan awalnya tertegun, lalu ia berlari menghampiri dengan gembira dan melompat ke pelukannya. Si bocah nakal. Si kecil berat menangkapnya dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Kenapa kamu masih bertingkah seperti anak kecil? Berdirilah dengan benar." Meski sudah berkata demikian, dia tidak berniat melepaskannya. Dia terus memeluknya erat-erat. Dengan adanya si kecil di sisinya, rasa gelisah dan gugup di hati Huan-Huan langsung sirna. Dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Tempat apa ini? Mengapa aku ada di sini? Jika aku tidak salah, ini seharusnya adalah ruang pengetahuan yang dibuka khusus oleh Tuhan. Roda mesin itu seharusnya menjadi kunci untuk membuka ruang ini. Kau baru saja secara tidak sengaja meneteskan darahmu ke sana dan kebetulan membuka ruang itu. Kesadaranmu secara paksa tersedot ke dalam ruang itu. Lalu tubuhku, jangan khawatir. Dengan adanya Baidi dan yang lainnya, kamu akan terurus dengan baik. Bab 603. Seperti namanya, ruang pengetahuan itu secara alami digunakan untuk belajar. Ada pengetahuan mendalam yang tersembunyi di balik setiap pintu yang kau lihat. Kau hanya perlu mendorong pintu itu hingga terbuka dan kau bisa belajar banyak darinya. Si kecil menyemangatinya. Sekarang, pilih pintu mana saja yang kau mau. Namun Huan-Huan ragu-ragu. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari hal-hal ini. Saya ingin keluar dan memberitahu Baidi dan yang lainnya terlebih dahulu agar mereka tidak khawatir. Jika Baidi dan yang lainnya melihatnya tiba-tiba kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah, mereka akan sangat khawatir. Tapi si kecil berkata, kamu tidak bisa keluar sekarang. Mengapa? Ruang ini memiliki batas berapa kali bisa dibuka. Hanya bisa dibuka sebulan sekali. Anda harus mempelajari sesuatu terlebih dahulu atau Anda tidak akan bisa keluar. Huan-Huan terdiam. Tempat ini benar-benar mewajibkan belajar. Si kecil berat menghiburnya. Tuhan mungkin takut bertemu seseorang yang menolak belajar keras dan akan menyia-nyiakan kesempatan besar untuk memasuki dunia pembelajaran. Itulah sebabnya dia menetapkan aturan ini. Jangan buang waktu. Cepatlah belajar. Setelah selesai, kamu bisa keluar dan berkumpul kembali dengan keluargamu. Tak berdaya, Huan-Huan hanya bisa berkompromi. Dia menemukan pintu yang paling dekat dengannya, mendorongnya terbuka, dan masuk. Si kecil berat tidak mengikutinya masuk. Dia berdiri di sana dan memperhatikannya pergi. Ketika pintu tertutup, sosok Huan-Huan terisolasi. Si kecil mengalihkan pandangan. Ia menatap kubah bundar dan mengangkat tangannya. Dengan lambaian, rumus rumit itu berubah menjadi langit biru dan awan putih dalam sekejap mata. Ini adalah ruang kesadaran. Meskipun didukung oleh kekuatan ilahi, Tuhan sudah lama mati. Dengan kemampuan si bocah kecil, dia dapat mengubah pengaturan di sini sesuka hatinya. Dia mengubah lantai marmer di bawah kakinya menjadi rumput hijau, lalu meja, kursi, dan cangkir teh menjadi bunga dan burung. Aula yang awalnya sunyi dan ramai, langsung berubah semarak. Si kecil berat berbaring di bangku dan meminum tehnya perlahan-lahan. Dia telah bersama Huan-Huan sejak lama. Karena kepribadiannya, dia menyukai suasana yang ramai. Si kecil berat mengeluarkan jam pasir dan menaruhnya di atas meja.
Pasir halusnya mengalir sedikit demi sedikit. Pintu yang dipilih Huan dipenuhi dengan pengetahuan tentang penempaan. Begitu dia masuk, setumpuk besar pengetahuan dasar menempa dipaksa masuk ke dalam pikirannya. Dia pusing dan tidak bisa berdiri tegak. Seolah menduga reaksi ini, sebuah kursi muncul di belakangnya tepat pada waktunya. Dia mencondongkan tubuh dan mendarat tepat di kursi. Ketika akhirnya dia mencerna dasar-dasarnya dalam benaknya, seorang kurcaci berjanggut muncul di depannya. Tubuhnya tembus pandang. Dia tampak sangat mirip gambar yang dilepaskan oleh proyektor. Begitu dia melihat Huan, dia langsung marah. Kenapa dia perempuan? Huan tampak bingung. Kurcaci berjanggut besar itu melompat-lompat karena marah. Aku sudah menunggu selama bertahun-tahun, tetapi ternyata yang kutunggu-tunggu hanyalah seorang gadis kecil. Ya Tuhan, lihatlah lengan dan kakinya yang kecil. Dia mungkin bahkan tidak bisa mengangkat palu, apalagi menempa. Huan bertanya ragu-ragu, bolehkah aku bertanya siapa kamu? Saya mentor yang bertugas mengajarkan penempaan. Kata kurcaci berjanggut itu dengan marah, bahkan tanpa memperkenalkan dirinya. Matanya masih menatap Huan dari atas ke bawah, dan alisnya berkerut. Jelas terlihat bahwa dia semakin tidak puas dengan murid ini. Meskipun Huan tidak mengerti apa yang tengah terjadi, dia dapat merasakan bahwa kurcaci berjanggut di depannya tampaknya tidak menyukainya. Dia berkata dengan malu, saya hanya membuka pintu dengan santai. Saya tidak tahu aturan mengajar Anda. Jika Anda tidak mau mengajari saya bisa pergi sekarang. Maaf mengganggu Anda. Huan berdiri dan membungkuk sedikit kepadanya. Kemudian, dia hendak berbalik dan pergi. Bagaimanapun, ada banyak pintu di sini. Bahkan jika guru di balik pintu ini tidak mau mengajarinya, dia bisa mencoba peruntungannya di balik pintu lainnya. Berhenti. Kurcaci berjanggut itu memanggilnya. Huan berhenti dan menatap mentor penempa yang jauh lebih pendek darinya. Apakah ada hal lain? Kurcaci berjanggut itu benci dipandang rendah. Dia menarik sebuah bangku dari suatu tempat dan naik ke atasnya untuk berdiri. Tingginya cukup untuk menjaga Huan sejajar dengan matanya. Gadis kecil, ini bukan tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesuka hati. Huan, kenapa dia terdengar seperti sedang mencari masalah? Dia bertanya, lalu apa yang kamu inginkan? Karena kamu sudah di sini, kamu harus mempelajari semua yang aku ajarkan kepadamu sebelum kamu bisa pergi. Jika orang lain tahu bahwa kamu memasuki pintuku tetapi tidak mempelajari apapun, mereka pasti akan tertawa terbahak-bahak. Huan berpikir dalam hati bahwa kurcaci berjanggut ini cukup sombong. Dia menggoyangkan lengannya yang kurus. Tapi bukankah kau baru saja mengatakan bahwa aku bahkan tidak bisa mengangkat palu? Bagaimana aku bisa belajar menempa seperti ini? Seolah terhina, kurcaci berjanggut itu menggertakkan giginya dan berkata dengan ekspresi muram, aku akan membawakannya untukmu. Huan langsung tersenyum. Terima kasih banyak, guru. Kata manis, guru, segera meredakan amarah kurcaci berjanggut itu sedikit demi sedikit. Dia mendengus canggung. Siapa namamu? Nama saya Lin Huan. Anda bisa memanggil saya Huan. Nama yang aneh, gerutu kurcaci berjanggut itu. Duduklah kembali. Aku akan membahas dasar-dasar penempaan denganmu. Huan dengan patuh duduk kembali di kursinya dan mendengarkan dengan serius. Melihat penampilannya yang patuh, kurcaci berjanggut itu berpikir bahwa meskipun gadis kecil ini terlalu lembut, dia patuh dan mau belajar. Dia jauh lebih bijaksana daripada anak-anak kecil yang pernah ditemuinya saat dia masih hidup. Hari ini adalah hari ke-10 Huan, Suang Yun merasa cemas. Ada apa dengan Huan? Jangan bilang dia sakit parah. Haruskah kita mencari dukun untuk memeriksanya? Tidak ada dukun di sini. Yang ada hanya dukun. Sueling tampak tidak begitu baik. Dia telah menjaga tempat tidur selama beberapa hari terakhir. Dia melihat Huan yang tidak sadarkan diri dan begitu cemas sehingga dia bahkan tidak ingin menyentuh Egi yang ada di pelukannya. Dia berdiri. Aku akan bertanya pada Archie dan Elman apakah ada dukun di sekitar sini. Kondisi Huan saat ini benar-benar mengkhawatirkan. Sueling memutuskan untuk mencari dukun untuk memeriksanya.
Suang Yun segera mengikutinya. Aku akan pergi bersamamu. Setelah mereka berdua pergi, hanya Baidi dan Huan-Huan yang tersisa di kamar tidur. Huan-Huan berbaring dengan tenang di tempat tidur, masih memegang peralatan kecil di tangannya. Matanya terpejam, ekspresinya tenang, dan napasnya teratur. Dia tampak seperti sedang tidur. Mereka yang tidak tahu lebih jauh tidak akan tahu bahwa dia telah pingsan selama 10 hari penuh. Baidi meraih tangannya dan menundukkan kepalanya untuk mencium bagian belakang tangannya. Suaranya serak karena hari-hari yang melelahkan dan melelahkan. Huan-Huan, bangun. Bab 604. Tidak ada perbedaan antara siang dan malam di ruang pengetahuan. Huan-Huan bahkan tidak bisa merasakan berlalunya waktu. Dia tidak merasa lelah atau lapar, dan dia tidak perlu makan, minum, buang air besar, atau tidur. Satu-satunya hal yang harus dilakukannya di sini adalah terus belajar dan menyerap pengetahuan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia akhirnya memperoleh izin dari kurcaci berjanggut. Kamu sudah memenuhi syarat untuk menempa. Kamu boleh pergi untuk sementara waktu, tetapi kamu tidak boleh sombong dan malas. Ingatlah untuk berlatih keras saat kamu kembali. Lain kali kamu datang ke sini, aku akan mengujimu. Jika hasilmu tidak ideal, kamu akan dihukum. Huan-Huan segera berdiri seolah-olah dia telah diampuni. Terima kasih, guru. Saya pergi dulu. Selamat tinggal. Dia baru berjalan 2 langkah ketika kurcaci berjanggut itu menghentikannya. Aku lupa memberitahumu, namaku Domit. Huan-Huan mengangguk. Aku akan mengingatnya. Aku akan mengunjungimu lagi saat aku punya waktu luang. Domit mengelus jenggotnya sambil memperhatikan kepergiannya. Pandangan enggan yang langka muncul di matanya. Dia telah sendirian di tempat ini untuk waktu yang sangat lama. Huan-Huan adalah satu-satunya orang yang masih hidup yang pernah dia lihat selama bertahun-tahun. Meskipun dia terlalu kurus dan tidak cukup kuat untuk belajar menempa, dia memiliki kepribadian yang baik dan penurut. Dia adalah murid yang sangat luar biasa. Sekarang setelah dia pergi, dia sendirian di tempat ini lagi. Domit mendesah. Huan-Huan kembali ke aula dan menyadari bahwa seluruh aula telah berubah. Tanahnya tertutup rumput, dan ada langit biru dan awan putih di atas kepalanya. Si kecil sedang berbaring di bangku dan minum teh perlahan. Dia tampak sangat santai. Di depannya ada layar besar yang sedang memutar drama keluarga. Pemeran utama wanita dan saudara iparnya sedang bertengkar soal anak-anak. Pada akhirnya, pemeran utama wanita itu benar-benar berlutut di depan saudara iparnya di depan semua orang. Lalu, adik iparnya menegakkan lehernya dan berlutut juga. Kedua wanita itu berlutut satu sama lain. Mereka yang tidak tahu pasti mengira mereka sedang berdoa. Ada sekelompok orang yang sedang berdebat di sekitar mereka. Adegan itu meninggalkan kesan yang mendalam. Si kecil memperhatikan dengan sangat serius dan tidak sanggup berkedip. Huan-Huan menghampiri. Kapan kamu terobsesi dengan melodrama seperti itu? Sangat memuaskan menyaksikan mereka bertarung. Huan-Huan tidak begitu mengerti kesenangannya. Dia berkata, aku sudah selesai belajar. Bisakah kita keluar sekarang? Tentu saja, setelah aku selesai menonton drama ini. Huan-Huan merasa sangat sedih. Apakah aku tidak sepenting drama TV di matamu? Ya, si kecil berat mengakui dengan terus terang. Huan-Huan ingin memukulnya setelah mendengar ini. Dia bertanya, sudah berapa lama saya di sini? Si kecil menyempatkan diri untuk melirik jam pasir. Sudah hampir 11 hari. Sudah lama sekali. Huan-Huan terkejut. Dia bergegas maju dan meraih bahu si bocah kecil. Bawa aku keluar. Baidi dan yang lainnya pasti mengkhawatirkanku. Karena tidak mampu menahan bujukan dan gangguannya, si kecil berat hanya bisa menghentikan drama TV yang hendak mencapai klimaksnya dan mengusir Huan-Huan dari dunia pengetahuan. Sueling dan Suang Yun mencari di daerah berpenduduk beberapa kali. Pada akhirnya, mereka menemukan seorang dukun tua berambut abu-abu. Mereka mengabaikan perlawanan dukun tua itu dan memaksanya kembali ke Swan Valley. Sueling mendorongnya ke kamar tidur dan memintanya untuk merawat Huan-Huan. Dukun tua itu sangat menghargai dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang berani memperlakukannya seperti ini. Dia begitu marah hingga janggutnya bergetar. Aku tidak akan pernah membantu kalian, orang-orang biadab.
Lepaskan aku. Suang Yun memamerkan taring putihnya. Jika kau tidak menyembuhkan istriku, aku akan menggigit lehermu dan meminum darahmu. Dukun tua itu gemetar ketakutan, tetapi dia juga menjadi semakin marah di saat yang sama. Jangan harap kau bisa membuatku takut seperti ini. Aku seorang dukun. Jika kau benar-benar berani membunuhku, aku akan mengutukmu. Melihat bahwa dia lebih baik mati daripada menyerah, Sueling tiba-tiba mencibir. Sepertinya kamu tidak akan patuh kecuali aku memberimu pelajaran. Sueling mengayunkan tangannya dan melemparkan bola api, membakar jenggot dukun tua itu. Dukun tua itu berguling-guling di tanah karena ketakutan dan berteriak, apinya terbakar. Cepat, bantu aku memadamkan apinya. Sueling menatapnya dengan dingin. Apakah kau akan menyelamatkannya? Ya, aku akan menyelamatkannya. Dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Dukun tua itu mengalah dengan air mata darah. Sueling membantunya memadamkan api dan mendesaknya untuk merawat Huan-Huan. Jenggot dukun tua itu telah sepenuhnya dicukur, hanya menyisakan janggut hitam kecil. Pada saat ini, dia marah dan penuh kebencian. Pada saat yang sama, dia takut. Dia tampak acak-acakan. Dia telah sepenuhnya kehilangan sikap pantang menyerahnya. Di bawah tekanan Sueling, Suang Yun, dan Bai Di, dukun tua itu perlahan bergerak ke tempat tidur dan memeriksa Huan-Huan. Ketika dia melihat gadis itu terbaring di tempat tidur, dia langsung terpana oleh wajah cantiknya. Dia belum pernah melihat gadis secantik itu. Bahkan lelaki tua berambut putih sepertinya pun tak kuasa menahan diri untuk terpesona oleh kecantikannya. Melihat tatapan mata pria itu yang tertuju padanya, Suang Yun berkata dengan tidak senang, mengapa kamu berdiri di sana? Jika kamu terus menatapnya seperti itu, aku akan mencungkil bola matamu. Dukun tua itu mengutuk orang-orang barbar itu dalam hatinya sambil meraih leher Huan-Huan. Jari-jarinya menekan lehernya, dan ia langsung terpesona oleh kulitnya yang halus dan lembut. Bagaimana mungkin ia masih ingin memanjakannya? Tanpa sadar ia menelan ludah, jantungnya berdetak lebih cepat. Jari-jarinya merayapi lehernya, hampir mencapai kerah bajunya. Sebuah tangan tiba-tiba terulur dan mencengkeram pergelangan tangan dukun tua itu. Dukun tua itu mendongak. Apa? Bai Di dengan paksa melepaskan tangannya dari tubuh Huan-Huan, matanya yang biru tampak dingin. Beraninya kau memanfaatkan istriku. Kau tidak menginginkan tanganmu lagi, kan? Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Aku jelas-jelas sedang mengobatinya tadi. Aku sama sekali tidak memanfaatkannya. Jangan bicara omong kosong. Dukun tua itu membantah dan meronta. Pandangannya terus menghindarinya, dan dia tampak bersalah. Bai Di mengerahkan sedikit tenaga dan mendengar bunyi klik. Tulang tangan dukun tua itu dipatahkan olehnya. Dukun tua itu menjerit kesakitan. Bai Di melemparkannya ke tanah dan menatapnya seolah-olah dia sampah. Mengambil keuntungan dari orang lain dengan kedok merawat pasien. Dari kelihatannya, ini bukan pertama kalinya kamu melakukan hal seperti itu. Kamu sebenarnya dukun palsu yang menipu orang lain. Mengapa aku tidak membunuhmu hari ini? Aku akan mencari keadilan untuk surga. Ekspresi dukun tua itu berubah ketika dia mendengar ini. Padahal, dia memang dukun yang tidak berguna. Dulu, dia cukup beruntung karena berhasil menyembuhkan 2 orang yang sakit ringan. Namun, nasibnya cepat sial, dan semakin banyak pasien yang dirawatnya meninggal di tangannya. Bab 605. Demi menjaga nama baiknya, Satwa berbohong dan mengatakan bahwa jiwa orang-orang itu telah diambil oleh para dewa karena mereka telah menyinggung perasaan mereka dan tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan mereka. Semua orang percaya pada kata-katanya. Tak seorang pun meragukannya. Sekarang setelah Bai Di mengungkap kebenaran dengan beberapa patah kata, dukun tua itu menjadi marah karena malu. Kau memfitnahku. Aku tidak akan merendahkan diriku seperti dirimu. Aku ingin kembali sekarang. Dia menahan rasa sakitnya dan bangkit berdiri. Dia berbalik dan berjalan keluar. Suang Yun melangkah maju dan menghalangi pintu. Dia belum sembuh. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Wajah dukun tua itu memerah karena marah, dan seluruh tubuhnya gemetar. Aku dukun. Kau akan mendapat balasan karena memperlakukanku seperti ini. Kalau begitu, biarkan pembalasan datang dengan cepat.
Biarkan aku melihat apa yang mampu kau lakukan. Suang Yun menyilangkan lengannya di dada, tampak dingin dan acuh tak acuh. Dari segi kekuatan, dukun tua itu bukan tandingannya. Dukun itu hanya bisa membeku di tempat, ekspresinya berubah. Tepat saat kedua belah pihak menemui jalan buntu, Huan diam-diam membuka matanya. Bai Di yang berdiri di samping tempat tidur adalah orang pertama yang menyadarinya. Dia, yang biasanya menyimpan emosinya sendiri, tidak dapat menahan kegembiraannya. Dia mengulurkan tangan dan memeluknya erat-erat. Akhirnya kau bangun. Huan baru saja bangun dan masih linglung. Dia tampak bingung. Ada apa? Sueling juga membungkuk. Melihat bahwa dia aman dan sehat, hatinya akhirnya tenang, tetapi pada saat yang sama, gelombang kemarahan melonjak. Dia meraih tangannya dan membuka mulutnya untuk menggigitnya. Huan melolong, mengapa kau menggigitku? Bagaimana pemilu AS dapat memengaruhi semenanjung Korea? Wawasan CNA. Aku marah. Kalau aku tidak menggigitmu, aku akan merasa bersalah. Sueling melotot marah dan menggertakkan giginya. Kau tidak sadarkan diri beberapa hari ini. Kau membuat kami bertiga takut. Mendengar hal itu, Huan hanya bisa mengusap tangannya yang sakit karena gigitan itu dan berkata dengan rasa bersalah, maafkan aku. Ketika Suang Yun melihat Huan sudah bangun, dia tidak peduli lagi dengan dukun tua itu. Dia bergegas dan menyambar Huan dari pelukan Bai Di. Dia mengusap leher Huan cukup lama dan berkata dengan suara teredam, sudah lama sekali kamu tidak bangun. Kupikir kamu tidak akan pernah bangun lagi. Memikirkan kemungkinan ini saja membuat hatinya begitu sakit hingga ia hampir mati lemas. Dulu ia tak pernah menyangka hatinya akan diberikan seutuhnya kepada seorang perempuan. Jika dia pergi, itu sama saja dengan menggali seluruh hatinya. Huan mengusap kepalanya. Aku hanya tidur. Jangan khawatir. Ketiganya mengelilingi Huan. Tak seorang pun memperhatikan dukun tua itu. Ketika mereka sadar kembali, mereka menyadari bahwa dukun tua itu telah tiada. Bai Di dan dua orang lainnya tidak mempermasalahkannya. Bagi mereka, Huan adalah yang terpenting sekarang. Suang Yun bertanya dengan cemas, mengapa kamu tiba-tiba pingsan? Apakah kamu sakit? Jangan sembunyikan itu. Kamu harus mengatakan yang sebenarnya kepada kami. Kami akan memikirkan cara untuk membantumu. Menghadapi kekhawatiran ketiganya, Huan merasa tersentuh sekaligus bersalah. Aku tidak sakit. Alasan aku tiba-tiba pingsan adalah karena ini. Dia mengangkat perlengkapan kecil di tangannya. Setelah mengaktifkannya sekali, roda gigi kecil itu menjadi jauh lebih cantik dari sebelumnya. Roda gigi itu bersinar dengan cahaya kemasan. Bai Di, Suang Yun, dan Sueling menatap perlengkapan kecil di tangannya secara bersamaan, bingung. Huan menceritakan kepada mereka seluruh proses bagaimana dia memutar roda gigi dan memasuki ruang pengetahuan untuk belajar. Ketika dia selesai, mereka bertiga menyadari bahwa dia tiba-tiba pingsan bukan karena dia sakit tetapi karena kesadarannya disedot paksa oleh roda mesin. Huan merasa sangat bersalah dan tidak dapat menahan diri untuk meminta maaf lagi. Aku membuatmu khawatir tanpa alasan. Maafkan aku. Bai Di membelai kepalanya. Asalkan kamu baik-baik saja, katanya lembut. Gemuruh. Perut Huan tiba-tiba berbunyi keras. Dia langsung tersipu dan bertanya dengan lembut, apakah ada yang bisa dimakan? Aku sangat lapar sekarang. Sungguh ajaib dia tidak mati kelaparan setelah tidak makan selama lebih dari 10 hari. Bai Di segera pergi ke dapur untuk memasak. Suang Yun dan Sueling tetap di sisinya dan mengingatkannya berulang kali bahwa apapun yang terjadi di masa depan, dia tidak boleh menghilang tanpa sepatah kata pun. Dia benar-benar membuat mereka bertiga ketakutan kali ini. Huan mengangkat tangannya dan bersumpah bahwa dia tidak akan melakukan hal ini lagi. Bai Di membuat sepanci mie kuah ikan. Sup ikan yang segar dan manis disajikan dengan mie lembut, sayuran segar, dan telur rebus berwarna kemasan. Melihatnya saja sudah membuat selera makan meningkat. Huan memeluk mangkuk dan makan. Setelah makan lengkap, dia menjadi jauh lebih berenergi. Melihatnya kembali normal, semua orang menghela napas lega. Sueling akhirnya bersemangat untuk terus merawat Egi. Suang Yun berkata kepada Huan,
bunga kupu-kupu yang kamu tanam di halaman belakang telah mekar. Mendengar ini, Huan segera pergi ke halaman belakang dan melihat bunga kupu-kupu yang sedang mekar. Kelopak bunga ungu muda itu sangat indah. Dari jauh, mereka tampak seperti kupu-kupu yang mengepakkan sayapnya. Foto-foto nyata dari kapal pesiar ini membuat orang berpikir dua kali sebelum memesan perjalanan pinjaman masyarakat.com. Huan mencoba berkomunikasi dengan mereka. Bunga kupu-kupu ini sangat jinak. Huan berhasil mendapatkan persetujuan mereka dan membuat kontrak dengan mereka untuk memelihara mereka di gelang kristal hijaunya. Dia membelai kristal hijau itu dengan lembut. Puluhan bunga kupu-kupu ungu terbang keluar dari kristal hijau itu dan mengelilingi Huan. Akarnya tersembunyi dalam kristal hijau, dan bunganya terbang bebas di udara seperti kupu-kupu sungguhan. Huan mengulurkan ujung jarinya. Bunga terbesar berhenti di jarinya dan berkata dengan suara lembut dan halus, "Tuan." Kedengarannya seperti gadis yang lembut. Huan tanpa sadar memperlambat suaranya. "Apakah kamu punya nama?" "Tidak. Karena kamu ungu, aku akan memanggilmu ungu kecil di masa depan." "Apakah itu tidak apa-apa?" Bunga kupu-kupu itu mengepakkan kelopaknya dan tampak gembira. "Tentu saja." Si kecil berat mendecakkan lidahnya. "Kemampuanmu memberi nama benar-benar mengecewakan." "Ya, namamu tetap yang terbaik, bocah kecil." "Bocah kecil." Huan berkata, "Ayo, kita coba satu sama lain." Mark datang untuk memberitahu Huan bahwa kapal yang dia butuhkan telah dibangun dan memintanya untuk memeriksanya. Huan memanggil Baidi, Suang Yun, dan Sue Ling untuk melihatnya. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat sebuah kapal. Mereka semua penasaran untuk apa benda besar ini. Kapal ini lebih besar dari yang dibayangkan Huan. Kapal ini seluruhnya terbuat dari papan kayu dan dicampur dengan beberapa bahan logam untuk dilas dan disegel. Huan menaiki kapal dan berjalan-jalan. Kabin dek memiliki semua tiang dan layar. Bahkan ada meriam yang dipasang di haluan. Kelihatannya sangat bagus. Dia bertanya-tanya seperti apa jadinya di permukaan laut. Mark ragu-ragu. Tapi ada masalah dengan kapal ini. Diperlukan kristal dalam jumlah besar untuk beroperasi. Biasanya, dibutuhkan setidaknya 10 kristal tak berwarna per hari. Jika terjadi keadaan darurat, konsumsi kristal akan lebih tinggi lagi. Kristal terlalu berharga bagi para kurcaci, tetapi tidak berarti apa-apa bagi Huan. Dia melambaikan tangannya dengan sangat berani. "Hanya 10 kristal tak berwarna sehari. Aku sanggup membelinya." Mark hendak berlutut di hadapan wanita kaya itu. Bab 606. Huan meminta si kecil mengunduh pengetahuan tentang berlayar secara daring. Ia menyalinnya di atas kertas dan menyerahkannya kepada Baidi, Suang Yun, dan Sue Ling untuk belajar cara berlayar. Saat Sue Ling membolak-balik informasi di tangannya, dia berkata kepada Huan, "Sebenarnya, kamu tidak perlu membuat perahu khusus. Setelah aku berubah menjadi burung kondor, aku bisa menerbangkanmu kemanapun. Tetapi aku tidak ingin kamu bekerja terlalu keras." Perkataan Huan langsung menelan gumaman Sue Ling. Hatinya tampak dipenuhi madu. Selama periode waktu ini, Huan menggunakan pengetahuan tempa baru yang telah dipelajarinya untuk memodifikasi kapal, menjadikannya lebih kuat dan lebih kokoh. Ketika Mark melihat kapal yang dimodifikasi itu, dia tidak dapat menahan diri untuk berseru, "Aku tidak menyangka kamu begitu pandai menempa." Huan tersenyum malu. "Aku hanya melakukannya dengan santai. Aku harap kapal ini akan baik-baik saja saat kita sampai di laut." "Kau bisa melakukannya dengan sangat baik hanya dengan melakukannya dengan santai. Jika kau melakukannya dengan serius, bukankah kau akan sekuat Domit?" Huan sedikit terkejut. "Siapa yang kamu bicarakan?" "Itu Domit, dewa penempaan yang legendaris." Wajah Mark dipenuhi kekaguman. Di dalam hatinya, tidak, di dalam hati semua kurcaci, nama Domit melambangkan kehormatan tertinggi. Huan menggaruk pipinya. Guru penempanya bernama Domit. Dewa penempaan juga bernama Domit. Pasti ini hanya kebetulan, kan? Setelah mengobrol sebentar, Mark menjelaskan maksudnya dengan malu. "Sebenarnya, aku datang mencarimu kali ini karena ada hal lain yang ingin kubicarakan denganmu." "Sebutkan saja." "Yah,
Kami membuat banyak artileri, tetapi kami tidak tahu cara membuat bubuk mesiu, jadi kami ingin membeli formulanya dari Anda. Harganya bisa dinegosiasikan. Huan tidak terkejut. Ketika dia melihat para kurcaci memproduksi meriam secara massal, dia menduga bahwa mereka pasti perlu membuat banyak bubuk mesiu. Dia tidak bermaksud menyembunyikannya. Dengan kecerdasan dan pengalaman para kurcaci ini, bahkan jika dia menolak untuk berdagang, mereka pasti akan mampu mengembangkan sendiri formula untuk bubuk mesiu di masa mendatang. Itu hanya masalah waktu. Saya bisa memberi Anda rumusnya sebagai pembayaran atas bantuan Anda dalam membangun kapal itu. Mark sangat terkejut. Hebat sekali. Huan, kamu orang yang baik sekali. Huan kembali dicap sebagai orang baik. Dia menuliskan rumus pembuatan mesiu dan menyerahkannya kepada Mark. Mark tampak gelisah saat melihat apa yang tertulis di kertas itu. Huan bertanya padanya apa yang salah. Malu, Mark tergagap. Aku tidak tahu kata-katanya. Bukan karena dia tidak bisa membaca. Sebaliknya, dia bisa membaca banyak kata, tetapi kata-kata itu hanya dimiliki oleh para kurcaci. Kata-kata yang ditulis Huan tampak aneh. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi tentu saja, dia tidak bisa mengenalinya. Huan menepuk dahinya. Aku hampir lupa soal ini. Bagaimana kalau begini? Aku yang bicara dan kamu yang menulisnya. Apa tidak apa-apa? Mark segera menyetujui. Setelah menuliskan rumus untuk membuat bubuk mesiu, Mark tidak ingin berlama-lama lagi. Ia segera berlari ke Patriark Archie sambil membawa rumus tersebut. Selama beberapa hari berikutnya, para kurcaci mulai memproduksi banyak bubuk mesiu. Setelah Huan memodifikasi kapal, Baidi, Suang Yun, Sueling, dan yang lainnya secara kasar telah menemukan cara untuk memulai kapal. Sekarang, semuanya sudah siap. Malam sebelum mereka berangkat ke laut, lembah Swan tiba-tiba dikepung oleh monster. Bukan hanya para kurcaci, tetapi para kurcaci yang mendekati para kurcaci karena tambang emas juga telah diserang. Bahkan keluarga Huan, yang tinggal sementara di lembah Swan, tidak dapat menghindari bencana ini. Monster yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dari segala arah. Taring dan cakar mereka berkedip-kedip di bawah sinar bulan, dan mata merah mereka dipenuhi dengan keserakahan dan kebrutalan. Para kurcaci dengan cepat menjadi tenang di bawah pimpinan Archie. Mereka mengeluarkan meriam dan mengarahkannya ke monster-monster itu. Begitu meriam ditembakkan, sejumlah besar monster langsung tumbang. Dari tempatnya, Archie mengarahkan para kurcaci untuk terus menembak. Elman memimpin para kurcaci untuk bersembunyi di kegelapan. Mereka secara khusus menargetkan monster-monster yang sendirian dan diam-diam menyeret mereka ke rerumputan untuk menyingkirkan mereka. Baidi, Suang Yun, dan Sueling bergegas ke medan perang untuk membantu. Harimau putih melepaskan petir, dan dimanapun serigala putih es keperakan lewat, di situ ada embun beku. Burung kondor merah menyala yang besar menyapu kepala mereka, menangkap monster-monster itu, dan menjatuhkan mereka dari tempat yang tinggi. Mereka bertempur di garis depan. Petir dan api bersinar bersamaan, dan udara dingin dari embun beku menyelimuti seluruh medan perang. Ini adalah pertama kalinya para kurcaci dan kurcaci melihat bagaimana binatang buas bertarung. Mereka terkejut dan kagum. Kekuatan tempur mereka yang dahsyat bahkan lebih baik dari ras Govin yang mengaku sebagai ras tempur terkuat di benua Fajar. Berkat kerja sama para kurcaci, genome, dan binatang buas, pengepungan monster yang tiba-tiba itu berhasil diatasi. Para kurcaci dan kurcaci mulai membersihkan medan perang. Kedua pemimpin, Archie dan Elman, berkumpul untuk membahas pekerjaan perbaikan setelah pertempuran. Mereka semua sangat sibuk, dan tidak seorang pun memperhatikan penyebab serangan itu. Huan duduk di bukit kecil dan memandangi sosok-sosok yang sibuk di medan perang dengan ekspresi serius. Baidi membersihkan bau darah dan berganti pakaian bersih. Dia mengambil selimut dan memakaikannya pada gadis itu. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tanyanya santai. Saya bertanya-tanya mengapa begitu banyak monster tiba-tiba menyerang lembah angsa. Mereka bilang monster suka keluar saat bulan purnama. Kebetulan malam ini bulan purnama, jadi mereka keluar untuk menyakiti orang. Setiap bulan ada bulan purnama,
tetapi belum pernah ada serangan dalam skala besar seperti malam ini. Ini tampaknya terlalu tidak biasa. Huan mengingat kembali kejadian saat monster menyerang tadi dan bergumam pada dirinya sendiri. Dari kelihatannya, mereka sedang terburu-buru. Seolah-olah ada sesuatu di lembah angsa yang menarik perhatian mereka. Bai Di tampak berpikir, ada yang salah dengan mereka. Mereka lebih ingin menyerbu lembah Xuan daripada menyakiti siapapun. Keduanya saling berpandangan dan dapat menduga bahwa mereka memiliki spekulasi yang sama. Mungkinkah seseorang secara sengaja merencanakan serangan itu? Huan segera berdiri. Ayo kita pergi ke lembah dan melihat apakah ada orang atau benda aneh yang muncul baru-baru ini. Bai Di kembali bersamanya. Mereka memanggil Suang Yun dan Sueling untuk mencari bersama. Hidung Suang Yun sangat sensitif. Dia berjalan di sekitar lembah angsa dan dengan cepat menggali sebuah kendi hitam dari tanah. Dia membuka toples itu. Isinya berisi potongan-potongan putih. Huan mencondongkan tubuhnya dan mengendus. Dia tidak mencium bau yang aneh, tetapi instingnya mengatakan itu bukan sesuatu yang baik. Si kecil berkata, ini adalah kinoa wangi mayat, tanaman yang sangat langka. Setelah dikeringkan dan dipotong-potong, wangi yang dikeluarkannya dapat menarik banyak setan. Huan mengerutkan kening. Tapi aku tidak mencium bau aneh. Itu bau yang hanya bisa dideteksi oleh setan. Wajar saja kalau kamu tidak bisa menciumnya. Huan memandangi kinoa wangi mayat di dalam toples dan bertanya-tanya siapa yang menguburnya di lembah Xuan. Bab 607. Kinoa beraroma mayat telah memancing monster untuk menyerang lembah Xuan. Itu berarti seluruh lembah tidak aman. Orang yang mengubur toples kinoa beraroma mayat ini tidak akan cukup bodoh untuk membahayakan dirinya sendiri. Oleh karena itu, orang itu mungkin bukan dari lembah Xuan. Huan segera memanggil Suang Yun dan Sueling, bersama dengan Elman dan Archie. Dia bertanya kepada semua orang apakah ada orang asing yang pernah ke lembah Xuan baru-baru ini. Mereka menggaruk-garuk kepala cukup lama, tetapi mereka tidak dapat memikirkan siapa saja orang asing yang baru saja berkunjung ke Xuan Valley. Pada akhirnya, Suang Yun berkata, beberapa hari yang lalu, kami mengundang seorang dukun untuk mengobatimu. Dukun? Huan segera bertanya, ceritakan secara rinci. Oleh karena itu, Suang Yun memberitahu mereka bagaimana mereka mengundang dukun tua itu ke lembah angsa. Setelah mendengar ini, Archie dan Elman terdiam. Binatang-binatang ini terlalu gegabah. Mereka benar-benar memperlakukan seorang dukun dengan sangat kasar. Huan mengusap dagunya. Jika kinoa wangi mayat benar-benar dikubur oleh dukun tua itu, masalah ini masuk akal. Itu hanya untuk membalas dendam pada Bai Di dan yang lainnya. Bai Di bertanya, mengapa kita tidak menangkap dukun tua itu dan bertanya padanya? Jangan cemas. Kita harus punya bukti sebelum kita bisa bertindak. Bukti. Huan mengeluarkan tikus pelacak dan terkekeh. Itu bisa memberi kita bukti yang kita butuhkan. Dia memutar tikus pelacak itu, lalu membiarkannya mengendus aroma mayat kinoa. Tikus pelacak itu diletakkan di tanah. Matanya bergerak cepat 2 kali sebelum berlari keluar. Sueling melebarkan sayapnya dan terbang ke langit sambil menggendong Huan. Bai Di dan Suang Yun berlari cepat. Mereka mengikuti tikus pelacak yang berlari cepat keluar dari lembah angsa. Archie dan Elman juga ingin mengejar mereka untuk melihat siapa pelaku sebenarnya. Tetapi mereka tidak dapat berlari lebih cepat dari ketiga binatang buas itu. Pada akhirnya, mereka hanya bisa berlutut dan terengah-engah saat melihat binatang buas itu pergi tanpa mereka. Keluarga Huan mengikuti tikus pelacak dan segera menemukan dukun tua di kedalaman hutan. Dia membeku saat melihat Bai Di dan yang lainnya, lalu berteriak, mengapa kalian ada di sini lagi? Tikus pelacak itu mengitarinya sambil mencicit. Huan mengerti. Sepertinya kaulah pelaku sebenarnya. Dia mengenakan topi, dan wajahnya ditutupi oleh kerudung salju. Dukun tua itu tidak dapat melihat wajahnya, tetapi menurutnya suaranya menyenangkan. Dia memandang Huan dari atas ke bawah dengan sedih dan mencibir. Pelaku sebenarnya apa? Gadis kecil, apa yang kamu bicarakan? Aku sama sekali tidak mengerti. Tidak masalah. Kau akan mengerti nanti. Huan mengangkat tangan kanannya.
Si hijau kecil melesat keluar dengan kecepatan yang sangat tinggi dan melilitkan tubuhnya dengan erat di tubuh dukun tua itu. Little Green segera memanjat pohon besar di sampingnya dan menggantung dukun tua itu di udara. Dukun tua itu terkejut. Apa yang kau inginkan? Turunkan aku. Huan berkata perlahan, jangan bilang aku tidak berperasaan. Aku akan memberimu kesempatan untuk mengaku sekarang. Katakan yang sebenarnya. Apakah kamu mengubur kinoa wangi mayat di lembah Swan? Dukun tua itu menghindari tatapannya dan berkata dengan kaku, apa aroma mayat kinoa? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Baiklah, kau menolak satu-satunya kesempatanmu. Kuharap kau tidak akan menyesalinya nanti. Huan menatap Suang Yun di sampingnya. Aku akan menyerahkan benda tua ini padamu. Suang Yun tersenyum dingin. Tidak masalah. Untuk mencegahnya melihat pemandangan yang terlalu kejam, Bai Di dan Sueling membawa Huan ke sungai yang tidak jauh untuk beristirahat. Sueling mengeluarkan Egi dan menyentuhnya seperti harta karun. Huan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, berapa lama lagi telurnya menetas? Akan memakan waktu setidaknya 10 hari atau sebulan. Huan menghitung. Itu tidak lama. Aku ingin tahu apakah Egi adalah anak laki-laki atau perempuan. Sueling mencium Egi. Egi sangat imut. Dia pasti perempuan. Bagaimana jika anak laki-laki? Bibir Sueling melengkung, dan matanya berbinar. Tidak apa-apa. Kita masih muda. Kita masih bisa melahirkan anak lagi. Huan terdiam. Tidak butuh waktu lama bagi Suang Yun untuk melangkah mendekat. Dia tampak bersih dan tanpa noda. Huan bertanya padanya bagaimana kelanjutannya. Aku mendapat jawaban darinya. Orang tua itu adalah pelaku sebenarnya. Dia punya dendam pada Bai Di karena mematahkan tulangnya terakhir kali. Sebelum dia pergi, dia sengaja mengubur kinoa wangi mayat di lembah Swan untuk menarik monster membunuh kita. Huan mengerutkan kening. Orang ini benar-benar jahat. Untungnya, para kurcaci telah membuat meriam dan bubuk mesiu terlebih dahulu, dan mereka juga mendapat bantuan dari Bai Di dan yang lainnya. Kalau tidak, dengan kekuatan para kurcaci, mereka pasti sudah ditelan gelombang monster tadi malam. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati saat itu? Dia bertanya, bagaimana keadaan orang tua itu sekarang? Suang Yun mendecak lidahnya, tampak sedikit tidak puas. Aku baru saja mendengar kata-katanya, tetapi dia tidak tahan lagi dan meninggal. Dia beruntung. Orang tua yang begitu jahat dan kejam harus disiksa dengan kejam sebelum dia mati. Karena masalah kinoa wangi mayat sudah selesai, keluarga Huan tidak tinggal di sana lagi. Mereka segera berangkat kembali ke lembah Swan. Adapun kinoa wangi mayat, Huan menggunakannya sebagai bahan cadangan untuk alkimia dan dengan santai melemparkannya ke dalam angkasa. Ruang itu dapat mengisolasi semua aura dan bau. Monster-monster itu tidak dapat mencium aroma mayat kinoa. Mereka tidak perlu khawatir diserang oleh monster-monster itu sama sekali. Meskipun gelombang pasang monster tadi malam sangat berbahaya, itu bukan tanpa manfaat sama sekali. Selain monster yang cukup beruntung untuk melarikan diri, sebagian besar monster terbunuh di tempat. Jumlah mereka sedikitnya 1000. Tidak banyak monster yang berani muncul di sini lagi, dan benua Fajar akan jauh lebih damai dari sini. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Tidak ingin membuang waktu lagi, Huan mengucapkan selamat tinggal kepada Archie dan Elman. Archie dan Elman mencoba membujuknya untuk tetap tinggal, tetapi mereka tidak dapat mengubah keputusannya. Mereka hanya dapat mengirim keluarga Huan puluhan mil jauhnya bersama para kurcaci dan kurcaci sebelum dengan enggan melihat mereka pergi. Serigala putih beku perak berlari ke depan, membuka jalan. Sosoknya kuat dan percaya diri. Sueling melebarkan sayapnya dan terbang di udara. Sayapnya yang merah menyala bersinar seperti matahari. Huan duduk di punggung harimau putih. Angin bertiup melewati rambutnya yang panjang, dan kerudung sutra salju berkibar tertiup angin. Dia menoleh ke belakang. Itu adalah jalan yang telah mereka lalui. Jalan itu begitu panjang sehingga dia tidak bisa melihat ujungnya. Mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Dia berharap teman-temannya yang telah membantunya bisa selamat dan bahagia. Huan mengalihkan pandangan ke kejauhan. Masa depannya panjang dan tidak pasti. Tetapi dia tidak takut sama sekali,
karena dia memiliki keluarganya di sisinya. Huan-Huan dengan lembut menyentuh punggung harimau di bawahnya. Suaranya jelas dan menyenangkan. Baidi, ayo kita melaju lebih cepat. Harimau putih itu segera berlari kencang, anggota tubuhnya melompat dan terangkat seperti angin. Otot-otot di tubuhnya menggembung, dan dia dipenuhi dengan kekuatan yang dahsyat. Suami-suami Huan-Huan menemaninya saat mereka berlomba menuju tempat yang tidak diketahui. Bab 608. Keluarga Huan-Huan melakukan perjalanan selama lebih dari 10 hari sebelum mereka akhirnya melihat garis pantai yang panjang. Pantainya dipenuhi terumbu karang, dan kepiting kecil ada di mana-mana. Makan malamnya malam ini adalah kepiting panggang. Setiap kepiting kecil hanya berukuran setengah telapak tangan. Setelah dipanggang, kepiting itu menjadi harum dan renyah. Rasanya sangat lezat. Huan-Huan memakan 5 kepiting sekaligus. Baru setelah Baidi berkata bahwa dia akan diare jika makan terlalu banyak kepiting, barulah dia berhasil menghentikannya memakan kepiting ke-6. Keluarga beranggotakan 4 orang itu bermalam di tepi laut. Keesokan paginya, Huan-Huan mengeluarkan perahu dari tempatnya. Dia dan Baidi menaiki kapal terlebih dahulu. Sueling menarik tali dan menyeret perahu ke permukaan. Setelah kapal resmi mulai bergerak, Sueling mendarat di dek. Ketika sebuah kapal berlayar di laut, kapal itu akan bergoyang sedikit. Awalnya, Sueling tidak terlalu mempermasalahkannya, tetapi setelah beberapa saat, ia merasa pusing dan sesak napas. Ia bahkan merasa ingin muntah. Huan-Huan tahu dari ekspresinya bahwa dia mabuk laut. Dia menyuruhnya kembali ke kabin dan beristirahat. Sueling berbaring di tempat tidur, wajahnya pucat dan lesu. Tidak nyaman berada di atas kapal. Saya tidak akan pernah berada di atas kapal. Huan-Huan tidak menyangka Sueling yang tak kenal takut akan mabuk laut. Dia menatapnya, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Istirahatlah sebentar. Saat kamu merasa lebih baik, kamu bisa terbang. Sueling merasa sangat sedih. Kamu khusus membangun perahu ini untukku. Aku tidak akan pergi. Kapan aku membangun kapal ini untukmu? Mengapa aku tidak mengetahuinya? Bukankah sebelumnya kau pernah berkata bahwa kau membangun kapal agar kita bisa berlayar karena hatimu sangat ingin melihatku terbang untuk waktu yang lama? Huan-Huan baru saja mengatakannya dengan santai. Dia tidak menyangka dia akan menganggapnya serius. Namun karena dia sedang tidak enak badan, dia tidak mengungkapkannya, kalau-kalau dia merasa lebih buruk. Dia menuangkan segelas air hangat untuknya. Minumlah air, lalu tidur. Kami akan berada di luar. Beritahu kami jika kamu butuh sesuatu. Setelah Sueling selesai minum air, dia memeluk lengannya dan menolak untuk melepaskannya. Tinggallah dan tidurlah denganku, atau aku tidak akan bisa tidur. Huan-Huan mencubit telinganya. Kamu sudah menjadi seorang ayah. Kenapa kamu masih bertingkah seperti anak kecil? Jika aku bisa mendapatkan keuntungan untuk diriku sendiri, tidak ada salahnya untuk sesekali membujuk. Sueling berkata dengan jujur, dan Huan-Huan terdiam. Dia cukup terkesan dengan sikap tidak tahu malunya. Pada akhirnya, Huan-Huan kalah oleh perilaku Sueling yang tidak tahu malu. Dia berbaring di sampingnya. Sueling memeluknya erat-erat dan menundukkan kepalanya untuk mencium aroma samar tumbuhan pada dirinya. Rasa pusingnya karena mabuk laut telah berkurang. Dia memejamkan mata dan segera tertidur saat kapal bergoyang. Kapal ini mengandalkan energi yang dilepaskan oleh kristal untuk melaju. Kapal ini jauh lebih cepat daripada kapal biasa. Baidi dan Suang Yun bergantian mengemudikan kapal. Semuanya berjalan lancar. Saat dia senggang, Baidi pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Huan-Huan terbangun oleh aroma makanan. Dia segera turun dari pelukan Sueling dan mengikuti aroma itu ke dapur. Dia melihat Baidi sedang memasak bahan-bahan. Baidi terkejut melihatnya. Bukankah kamu sedang beristirahat dengan Sueling? Mengapa kamu tiba-tiba bangun? Huan-Huan mencondongkan tubuhnya dan menatap sup jamur di dalam panci. Dia meneteskan air liur. Semua ini karena perutku terus keroncongan, jadi aku terbangun. Dia ingin mencuri sepotong ayam. Begitu dia mengulurkan tangan dan menyentuhnya, dia berteriak karena kepanasan. Baidi segera meletakkan bahan-bahan makanan dan memegang jari-jarinya. Hatinya sakit saat melihat ujung-ujung jarinya memerah karena panas.
Jika kamu ingin makan, kamu bisa menggunakan sumpit. Jangan gunakan tanganmu untuk mengambil makanan. Akan sakit jika kamu terbakar. Dia menundukkan kepalanya dan membuka mulutnya untuk mengisap ujung jarinya. Sentuhan hangat dan lembab di mulutnya membuat Huan tersipu. Dia melupakan rasa sakit di ujung jarinya dan berbisik, "Aku baik-baik saja." Baidi melepaskan ujung jarinya dan melihat bahwa ujung jarinya telah sembuh secara otomatis. Ujung jarinya tidak lagi bengkak. Dia mencari air untuk membilas jari-jarinya. Huan memperhatikan gerakannya yang lembut dan hati-hati dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam, "Mengapa kamu seperti ayahku?" Baidi menatapnya. "Hah?" Huan melontarkan omong kosong tanpa mengubah ekspresinya, "Aku baru saja bilang kamu tampan." Berbicara fasih, Huan mencondongkan tubuh ke depan dan mencium wajahnya, secara terbuka memanfaatkannya. Baidi tersenyum tak berdaya, matanya penuh belas kasihan. Dia mengeringkan tangannya. "Karena kamu sangat lapar, bagaimana kalau aku ambilkan sedikit makanan untukmu makan dulu?" "Lupakan saja. Kita tunggu saja Suang Yun dan Sue Ling makan bersama." Huan menatap sayuran di dalam panci dan menelan ludah. Kemudian, dia dengan tegas berbalik dan berjalan keluar. "Aku akan meminta Sue Ling dan Suang Yun untuk bersiap makan. Makan malamnya adalah semangkuk besar sup ayam jamur. Selain ayam dan jamur, ada juga sawi dan kentang." Keluarga beranggotakan 4 orang itu makan dengan sangat bahagia di sekitar meja. Setelah makan, Baidi menambahkan lebih banyak mie ke dalam sup. Sup ayam kentalnya cocok dengan mie. Rasanya lezat. Huan sudah kenyang, tetapi dia tidak bisa menahan godaan dan makan setengah mangkuk mie. Perutnya membuncit. Suang Yun pergi mencuci piring sementara Baidi menuntun Huan ke De untuk berjalan-jalan guna mencerna makanannya. Sue Ling kembali ke kamarnya untuk beristirahat seperti biasa. Selama dia berdiri, dia akan merasa pusing dan mual. Namun, dia menolak untuk meninggalkan kapal. Dia keras kepala seperti anak kecil, jadi Huan tidak bisa melakukan apapun padanya. Malam hari di laut sangat indah. Pemandangan yang tidak dapat dilihat di daratan. Baidi memegang tangan Huan dan melangkah di geladak. Angin malam terasa sejuk, dan ada aroma lembab. Sangat nyaman. Huan menyentuh perutnya yang membuncit dan mendesah sambil berjalan. "Aku merasa seperti hamil lagi, tapi aku baru saja melahirkan." Baidi berkata, "Melahirkan itu terlalu sulit. Kamu harus berusaha untuk memiliki lebih sedikit anak di masa depan." Huan menghitung dengan jarinya. "Aku sudah melahirkan anak-anakmu, Suang Yun, dan Sue Ling. Yang tersisa hanyalah anak-anak Sang Ye. Saat kita kembali, aku akan melahirkan anak-anaknya. Kalian berempat akan punya anak. Setelah itu, aku tidak perlu melahirkan lagi." Ekspresi Baidi menjadi rumit saat mendengar dia menyebut Sang Ye. Sebenarnya, Sang Ye. Sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, dia mendengar teriakan Sue Ling dari dalam kabin. Egi menetas. Baidi menelan sisa kata-katanya dan menarik Huan ke dalam kabin. Sue Ling duduk di tempat tidur dan menggendong Egi di tangannya, matanya yang berapi-api berbinar. "Bayiku akan segera lahir." Huan mencondongkan tubuhnya dan melihat Egi gemetar di telapak tangannya. Sepertinya bayi itu sedang berjuang di dalam dan ingin keluar dari cangkangnya. Keluar dari cangkangnya adalah ujian pertama dalam hidupnya sebagai anak suku bulu. Jika anak ayam tidak cukup sehat, ia tidak akan mampu keluar dari cangkangnya dan akhirnya mati lemas di dalam. Yang kuat bertahan hidup, sedangkan yang lemah tersingkir. Ini adalah hukum alam. Bab 609. Suang Yun juga bergegas setelah mendengar berita itu. Keluarga beranggotakan 4 orang itu menatap Egi yang tengah berjuang keluar dari cangkangnya. Huan merasa cemas. Beberapa kali, dia ingin mengulurkan tangan dan membantu anak itu memecahkan kulit telur, tetapi Sue Ling menghentikannya. Mata Sue Ling dipenuhi dengan antisipasi dan kegelisahan, tetapi sebagian besar dipenuhi dengan keyakinan pada anaknya. "Darah kita mengalir di dalam tubuh bayi. Saya yakin ia dapat keluar dari cangkangnya dengan sukses. Hanya penyu dari suku bulu yang telah keluar dari cangkangnya yang bisa cukup kuat. Jika cangkang telur dipecahkan dengan paksa oleh kekuatan luar,
maka anakan telur akan sangat lemah dan kemungkinan mereka mati di kemudian hari akan sangat tinggi. Di bawah tatapan penuh harap dari keluarga beranggotakan 4 orang itu, sebuah retakan akhirnya muncul di permukaan kulit telur. Mata Huan-Huan melebar tanpa sadar. Egi akan segera keluar. Retakan pada permukaan kulit telur melebar. Pada saat yang sama, aroma aneh tercium dari kulit telur. Suang Yun mendengus. Baunya aneh. Ekspresi Sueling berubah. Oh tidak. 3 orang lainnya tertegun dan menatapnya dengan bingung. Saat burung condor menetas, kami mengeluarkan bau harum. Bau ini tidak ada apa-apanya bagi orang biasa, tetapi merupakan godaan mematikan bagi beberapa binatang buas dan monster yang suka memakan anak-anak burung kami. Huan-Huan sangat khawatir. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita berada di laut. Tidak ada binatang buas di sini, kan? Tanpa diduga, begitu dia selesai berbicara, kapal itu berguncang. Dia hampir terjatuh, tetapi untungnya Bai Di segera menangkapnya. Sueling tidak peduli dengan mabuk lautnya. Dia segera berlari keluar kabin sambil membawa Egi di sakunya, lalu melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Bai Di dan Suang Yun bergegas keluar kabin dan menuju dek. Di sekeliling kapal terdapat banyak binatang laut yang tampak aneh. Mereka tampak seperti gurita, tetapi mereka lebih besar dari gurita. Warna mereka juga beraneka ragam. Mereka merupakan gabungan dari merah, jingga, biru, hijau, kuning, dan ungu. Mereka adalah orang-orang yang baru saja bertabrakan dengan kapal itu. Ini adalah pertama kalinya Huan-Huan melihat gurita sebesar itu dengan warna-warna yang mencolok. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kapan makhluk-makhluk besar ini berkumpul? Mereka tidak menyadarinya sama sekali. Binatang laut itu mencium bau lezat dari bayi penyu itu dan menjadi semakin maniak. Mereka terus memukuli kapal, ingin merebut bayi penyu itu dari kapal dan memakannya. Bai Di berkata dengan suara pelan, binatang laut ini pasti mengejar Egi. Kita harus mengusir mereka, atau Egi akan berada dalam bahaya. Karena menyangkut keselamatan anak, Huan-Huan tidak berani menunda. Ada meriam di kapal. Mereka bertiga segera mengisi bubuk mesiu, lalu menyalakan sumbu. Dengan suara keras, bola meriam itu melesat keluar disertai percikan api dan mendarat di antara binatang laut sebelum meledak. Hewan-hewan laut di sekitarnya terhempas, dan tentakel mereka yang teriris beterbangan kemana-mana. Sueling terbang di udara dan menempelkan tangannya ke dadanya. Di tempat itu, Egi tengah berjuang untuk keluar dari cangkangnya. Aroma yang dipancarkannya semakin kuat. Beberapa binatang laut dengan indera penciuman tajam telah merasakan bahwa bayi penyu itu tidak ada di kapal. Mereka melihat ke langit mengikuti baunya, dan tentakel mereka yang panjang menjulur ke arah Sueling. Sueling mengangkat tangannya dan melemparkan beberapa bola api, membakar tentakel mereka. Aroma makanan laut panggang memenuhi udara. Meriam terus menembak, dan binatang laut itu hancur berkeping-keping. Mereka tidak berani mendekati kapal itu lagi. Mereka melolong marah, suara mereka sangat memekakkan telinga. Laut tiba-tiba beriak dan kapal bergoyang hebat. Huan-Huan memegang erat sisi kapal, tidak berani melepaskannya. Dia melihat seekor gurita hitam besar perlahan muncul dari dasar laut. Kepalanya sebesar lapangan basket. Tentakelnya 2 kali lebih tebal dari pinggangnya. Dari ukurannya, jelaslah bahwa makhluk ini adalah Raja Binatang Laut. Ketika para binatang laut melihat bos mereka mundur dan memberikan tempat itu kepadanya. Bai Di dan Suang Yun segera mengisi ulang meriamnya. Bola meriam itu mendarat di Raja Binatang Laut dengan suara dentuman yang keras. Ketika asapnya menghilang, hanya luka dangkal yang tertinggal di tubuh Raja Binatang Air itu. Bola meriam itu tidak cukup mematikan untuk melukainya secara serius. Raja Binatang Laut itu tampak marah dengan peluru yang ditembakkan. Ia mengangkat tentakelnya yang tebal dan mencambuknya ke arah kapal. Bai Di berubah menjadi seekor harimau putih dan melompat. Dia mengayunkan cakar depannya dengan sambaran petir yang kuat. Arus listrik bertabrakan dengan tentakel, membuat Raja Binatang Laut itu langsung gemetar. Tentakel itu tanpa sadar melunak dan jatuh ke laut dengan lemah. Suang Yun juga berubah menjadi serigala putih es perak. Ia melompat dari kapal dan mendarat dengan mantap di kepala Raja Binatang Air,
membekukannya menjadi area es yang luas. Dari jauh, itu tampak seperti wig putih milik Raja Binatang Laut. Sueling terus-menerus melemparkan bola api ke bawah, meninggalkan luka bakar di tubuh Raja Binatang Air itu. Raja Binatang Laut sangat marah dengan mereka bertiga. Ia memutar tubuhnya dengan gila-gilaan, dan tentakelnya menari-nari dengan gila-gilaan. Laut pun terbalik, dan ombak besar menghantam kapal. Ada beberapa kali ia hampir membalikkan kapal. Huan-Huan terlempar keluar kapal. Saat dia terjatuh, dia buru-buru memanggil bunga kupu-kupu. Di bawah pimpinan Little Purple, bunga kupu-kupu menopang Huan-Huan dari bawah dan menghentikannya agar tidak jatuh. Dia menyaksikan Bai Di, Suang Yun, dan Sueling bertarung sengit dengan Raja Binatang Laut. Hatinya terbakar oleh kecemasan. Telurnya akan segera menetas. Kita harus mengusir binatang laut ini dengan cepat. Namun, Raja Binatang Laut itu terlalu kuat. Bahkan ketika Bai Di, Suang Yun, dan Sueling bekerja sama, mereka tidak dapat mengusirnya dalam waktu singkat. Huan-Huan ingin membantu, tetapi dia tidak bisa. Matanya merah karena cemas. Si kecil berkata, "Coba minum darah naga." Huan-Huan mengeluarkan kendi berisi darah naga dari ruangnya. "Maksudmu ini, apa yang bisa dilakukannya?" "Meminumnya akan membuatmu memperoleh kekuatan ras naga untuk waktu yang singkat, tetapi ada beberapa efek sampingnya." Huan-Huan pernah menggunakan tubuh Yutian untuk menjadi naga selama beberapa waktu. Dia tahu betul seberapa kuat ras naga itu. Dia bahkan tidak sempat bertanya apa efek sisa, sebelum dia membuka mulut dan meminum seteguk darah naga. Darah ini tidak berbau amis. Tidak ada bedanya dengan air minum. Begitu memasuki tenggorokannya, Huan-Huan merasakan sakit seperti terbakar. Suatu kekuatan dahsyat berenang dengan liar di dalam tubuhnya, hampir membuatnya meledak. Sakit sekali. Huan-Huan membutuhkan banyak usaha untuk mengendalikan kekuatan yang ditimbulkan oleh darah naga. Sebuah tentakel tiba-tiba berayun ke arahnya. Huan-Huan mengangkat tangannya dan meraih tentakel itu. Dia menariknya dengan keras dan mematahkannya. Melihat tentakel patah di tangannya, Huan-Huan mengungkapkan bahwa ini terasa sangat nikmat. Sayap naga tumbuh di punggungnya, dan lengannya ditutupi sisik halus. Kukunya menjadi panjang dan tajam seperti cakar naga. Huan-Huan mengepakkan sayapnya dan terbang ke sisi Raja Binatang Laut. Dia melancarkan pukulan sekuat tenaga. Pada akhirnya, dia melihat Raja Binatang Laut terjatuh ke belakang dan terbalik di laut. Bai Di, Suang Yun, dan Sueling berhenti karena terkejut dan menatap Huan-Huan serempak. Istriku tidak mungkin seganas itu. Bab 610. Bergabungnya Huan-Huan ke medan perang membuat Bai Di, Suang Yun, dan Sang Ye semakin kuat. Air dapat menghantarkan listrik. Bai Di mendaratkan sambaran petir di laut. Arus listrik yang kuat menyebar di dalam air. Raja Binatang Laut, yang sangat dekat, gemetar karena listrik dan menjerit melengking. Suang Yun, yang berdiri di punggung Raja Binatang Laut, terlibat dan terkena arus listrik yang belum hilang. Dia sangat marah sehingga dia mengangkat kepalanya dan meraung, "Bai Di, bisakah kau memberitahuku sebelum kau melepaskan listrik? Aku hampir lumpuh karenamu." Emosinya berubah menjadi energi, dan embun beku di bawah kakinya menjadi lebih kuat. Udara dingin menyelimuti Raja Binatang Laut, memaksanya untuk melambat. Bai Di meminta maaf, lalu dengan tenang melemparkan sambaran petir lainnya. Tentakel Raja Binatang Laut terkena serangan, menyebabkan mereka gemetar. Huan-Huan mengambil kesempatan itu untuk meraih tentakel itu dan merobeknya. Tinta hitam berceceran dan menodainya. Bau sekali. Dia hampir pingsan karena baunya. Sueling mengendalikan api itu hingga berubah menjadi tali panjang yang mengikat Raja Binatang Laut raksasa itu dengan kuat. Api itu membakar kulit Raja Binatang Laut itu hingga mengeluarkan bunyi mendesis. Dia berteriak, "Suang Yun, hancurkan otaknya." Raja Binatang Laut merasakan bahaya dan berjuang mati-matian. Tentakelnya menyemprotkan tinta hitam pekat, dan bau busuk memenuhi udara. Air laut di sekitarnya menjadi hitam karenanya. Serigala putih beku keperakan menamparkan punggung Raja Binatang Air itu. Lapisan es seketika hancur. Daging Raja Binatang Laut yang menempel di es juga terkoyak, dan darah berceceran.
Raja binatang laut itu sangat kesakitan hingga ingin mati. Ia bahkan semakin memberontak. Silvery Frost White Wolf terlempar keluar. Tepat saat dia hendak jatuh ke laut, Huan-Huan terbang dan mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Ekspresi Huan-Huan tampak sedih. Bisakah kau berubah menjadi wujud manusia? Wujud serigalamu terlalu besar untuk kubawa. Serigala putih Frost perak segera berubah menjadi seorang pria tampan dengan rambut pendek berwarna putih keperakan. Suang Yun dipeluknya secara horizontal, dan ekspresinya juga sangat sedih. Aku merasa harga diriku sebagai binatang jantan telah mengalami pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia, seekor binatang jantan yang gigih, benar-benar sedang digendong oleh istrinya. Dan itu adalah gendongan seorang putri. Dan dia telanjang. Dia merasa putus asa. Huan-Huan tidak merasa ada yang salah. Dia menempatkan Suang Yun di kapal dan terbang ke udara. Saat dia menghindari serangan Raja Binatang Laut, dia merobek semua tentakelnya. Adapun tentakel yang robek, Huan-Huan tidak membuangnya. Sebaliknya, dia melemparkan semuanya ke geladak. Dia berteriak pada Baidi, singkirkan tentakel gurita ini. Kita akan mengadakan pesta gurita malam ini untuk merayakan kelahiran Egi. Itu adalah bahan makanan laut yang langka. Tidak boleh disia-siakan. Baidi menganggap istri pecinta kulinernya menggemaskan. Bagian atas kepala Raja Binatang Air itu terkoyak oleh embun beku, memperlihatkan otak dan tengkoraknya. Ia berjuang mati-matian, tetapi ia terjebak oleh tali api yang panjang dan tidak dapat melepaskan diri. Sueling melemparkan beberapa bola api besar berturut-turut yang menghantam otak Raja Binatang Laut. Api membakar otaknya, menimbulkan suara mendesis. Asap terus mengepul. Huan-Huan mengambil kesempatan untuk merobek tentakel terakhirnya. Dia meneteskan air liur saat membayangkan pesta hidangan laut malam ini. Baidi masih melepaskan listrik ke dalam air. Raja Binatang Laut itu kejang-kejang karena listrik. Ditambah dengan fakta bahwa tentakelnya semua terkoyak, ia bahkan tidak memiliki senjata untuk melawan. Selain itu, otaknya hangus. Pada akhirnya, ia mati putus asa di bawah serangan tiga sisi. Seekor gurita botak tanpa tentakel mengapung di laut, dan tinta hitam menyebar. Tinta itu beracun. Ikan dan udang di dekatnya menjauh, tidak berani mendekat. Adapun binatang-binatang laut yang tadi mengepung kapal, setelah melihat bosnya disiksa sampai mati, mereka pun lari ketakutan dan tidak berani lagi mendekati keempat binatang buas yang kejam dan sakti itu. Huan-Huan dan Sueling mendarat di dek dan menarik sayap mereka. Deknya dipenuhi tentakel gurita. Melihat hasil ini, Huan-Huan sangat gembira. Dia menyekat tinta di wajahnya, dan matanya bersinar. Dagingnya banyak sekali. Aku bisa makan sepuasnya malam ini. Tidak ada yang lebih membahagiakan daripada mendapatkan setumpuk besar bahan-bahan lesat. Baidi mengambil tugas memasak tentakel gurita ini. Dia bertanya pada Huan-Huan bagaimana dia ingin memakannya. Huan-Huan hendak berbicara ketika dia merasakan lututnya lemas dan dia terjatuh ke tanah. Yang mengejutkan semua orang, cakar dan sisiknya menghilang. Tubuhnya tampak menyusut. Dalam sekejap mata, dia berubah dari gadis cantik setinggi 1,6 meter menjadi gadis setinggi 1,2 meter. Si kecil berat sangat tenang. Ini efek samping dari meminum darah naga. Setelah Huan-Huan mengecil, pakaiannya menjadi terlalu longgar. Kerahnya melorot ke bawah, memperlihatkan bahunya yang bulat. Ujung roknya jatuh ke tanah dan menumpuk. Dia menunduk melihat cakar-cakar kecilnya yang montok. Dadanya juga menjadi sangat rata. Di wajahnya yang cantik dan lembut, matanya yang besar dipenuhi dengan keterkejutan. Mungkin ekspresinya begitu imut sehingga Baidi, Suang Yun, dan Sueling bahkan lupa mengkhawatirkan kondisinya dan tidak bisa menahan tawa. Dulu, kepala Huan-Huan bisa mencapai dada mereka. Sekarang, ia hanya bisa mencapai bagian atas paha mereka. Huan-Huan mengangkat kepalanya dan menatap ketiga binatang jantan di depannya. Dia mengulurkan cakarnya yang gemuk dan menuduh dengan marah, kalian benar-benar tertawa. Ahem, Baidi mengerutkan bibirnya dan nyaris tak bisa menahan senyumnya. Ia mengulurkan tangan dan menggendong Huan-Huan, tetapi pakaiannya terlepas, memperlihatkan tubuhnya yang putih dan lembut. Sejujurnya, tidak ada yang bisa dilihat dari tubuh gadis berdada rata itu,
Tetapi Baidi, Suang Yun, dan Sueling belum pernah melihat Huan Huan terlihat semudah itu. Mereka menatap tubuh lembutnya dan menolak untuk mengalihkan pandangan. Suang Yun tidak bisa menahan diri untuk mencubit kaki kecilnya. Mereka sangat lembut dan imut. Huan Huan sangat marah. Mesum, Sueling menariknya ke dalam pelukannya dan mengusapnya dengan kuat. Kau memang lembut sekali. Rasanya sangat nyaman menggendongmu. Huan Huan menamparkan wajahnya. Aku tidak menyangka kau begitu jantan. Kau bahkan tidak membiarkan anak seusiaku pergi. Dia tampak berusia paling banyak 7 atau 8 tahun. Dia jelas di bawah umur, tetapi Sueling dan Suang Yun masih melakukan hal-hal seperti itu pada penampilannya yang lembut. Dia benar-benar curiga bahwa kedua pria ini adalah orang mesum yang menyukai gadis-gadis muda. Mereka terlalu abnormal. Dalam masyarakat modern, keduanya akan dikurung untuk pendidikan ideologi. Baidi mengambil pakaian yang terjatuh ke tanah dan membungkus Huan Huan dengan itu agar dia tidak sakit kedinginan. Huan Huan menatapnya dengan air mata di matanya. Baidi, kamu yang terbaik. Baidi tak kuasa menahan diri untuk mengulurkan tangan dan mencubit pipinya. Jangan menatapku seperti itu, katanya sambil tersenyum tak berdaya. Aku khawatir aku tak akan mampu menahan keinginan untuk memakanmu. Huan Huan, dia juga seorang cabul. Huan Huan ingin melepaskan diri dari pelukan Sueling, tetapi cakarnya yang gemuk tidak sengaja menekan dadanya. Dia mendengar bunyi klik. Rasanya seperti ada sesuatu yang hancur. Huan Huan tiba-tiba tersadar. Egiku.